Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupai Tech. Hari ini kita akan review VGA. Ini punyanya Bro Catur ya, Bro Catur 570, memorinya Micron. Saya tes mining 1150, 1750, 875. Ini saya udah mod ya 26,6. Nanti kita uji coba sampai 2000 ya, karena di server 2000 nggak ada masalah ya, dia hashing di 70 watt. Ini sebenarnya bisa dikecilin lagi nih sampai 60-an ya kurang lebih. Nanti akan buktiin pakai wattmeter ya, pakai wattmeter. Agak flu. Ini Sapphire punyanya Bro Erik. Beliau ganti satu set ya, 8 piece VRAM. Pekerjaan VRAM saya nggak akan, karena di video-video sebelumnya cara kerja VRAM udah ada ya. Terlalu lama nanti karena VGA nya banyak, nggak mungkin satu-satu di videoin ya prosesnya. Lihat video sebelumnya yang kerja VRAM ya. Ini sekelas Sapphire Nitro Plus. Kelebihannya pertama, dia memang wattnya agak gede ya, tapi kita lihat nih suhunya ya, suhunya bisa lebih. GPU 8 nya 43 tapi GPU ASIC nya 61. Nah ini kondisi begini, ini memang pada saat kita ganti VRAM, baru kali ini saya nemu gitunya VRAM dicabut, kotorannya udah kayak kebo bajak sawah, kotor sekali. Nah saya curiga juga nih di bawah chipnya ini juga sama kejadiannya nih. Nanti kalau agarnya mau GPU ASIC-nya suhunya rendah, coba di reball ya, cari tempat reball dulu. Saya belum masuk kerja chip karena mungkin 1 minggu ini saya kerja ASIC, masih banyak PR kerjaan ASIC. Untuk teman-teman yang belum di review nanti ya, nyambi karena fokusnya masih di ASIC, kerjaan banyak. Ini GPU ASIC-nya agak tinggi ya, karena memang kondisinya dia harus di reball sih, terlalu kotor. VRAM aja kotor begitu, agak khawatir di chipnya juga agak kotor. Ini yang punya Bro Erik. Ini Power Color 580 Samsung. Ini punya Bro Sigit yang ada di Pangandaran. Awal pertama dia kedetek 4 diganti, nambah lagi blok C nya, jadi yang diganti B, C, D, yang A nya enggak ya. Kita lihat suhunya, wattnya di 72 watt, suhunya di ini masih oke ya, 46, 49. Ini memang waktu cabut VRAM sih beliau nggak gitu kotor ya, di bawah kaki VRAM tuh nggak gitu kotor. Jadi mungkinan, nah yang cuma agak tinggi nih aja nih punya Bro Catur. Bro Catur ini 570 Power Color. Sebelumnya dia hajar 2100 VGA dengan settingan maut 2100. Kalau udah pernah masuk rumah sakit ya, jangan paksa pakai mining lama-lama, biasanya dia kena chipnya ya. Tapi kalau agan pakai 2000 sampai 2050 ya, 2000 lah kalau Power Color mah. Kalau ini Sapphire ini dihajar 2050 sampai 2100 juga kuat ya, karena saya udah coba 4 tahun pakai, 3 tahun lebih lah. Rusak tinggal ganti VRAM, pakai mining lagi. Tapi referensi dari teman-teman daerah
ada dari Bengkali segala macem yang pakai 2100, gitunya rusak ya, koit chipnya, lemah sahwat ya. Jadi saran saya, kalau mau bermain mining, bermainlah yang aman. Anda boleh overclock, tapi lihat di sini ya, lihat di sini nih, nggak boleh ada yang namanya share reject nih, kayak gini nggak boleh. Nah, dia harus masuknya share aktual atau share asip nih, share asip. Kalau Anda overclock ketemunya banyak share reject share gitu ya, itu listriknya mubazir, karena pool bayar bukan berdasarkan hash rate-nya, berdasarkan berapa banyak VGA Anda nyelesain satu pekerjaan. Share asip namanya. Kalau share reject itu ya sama aja nyala tapi nggak dihitung kerja. Nah, jadi tolong dipahamin. Anda overclock segitu sampai 2100. Ini saya yakin Bro Catur punya, karena memang kondisinya dia ngemod, tapi ngemod nggak berhasil, akhirnya dihajar 2100. Nah, jadi ada caranya. Kalau yang ini Micron yang punya Bro Catur TXD apa ya, itu ngemodnya campur manual ya, nggak bisa pakai one click. Ini kalau dulu yang, karena saya sekarang pakai hijau ya, yang merah saya udah banyak jual. Dulu awal mining merah karena memang harganya murah. Saya pakai rata-rata 4 tahun. 4 tahun hanya diantara banyak, hampir 12 lebih yang 4 giga ya. 4 giga karena dulu awal beli 4 giga. Saya cerita dikit supaya ada gambaran pemain-pemain mining baru nih. Mining baru biar paham, jangan sampai kejeblos. Awal 4 giga rusak diantara yang 12-an itu, 12 biji itu, ada satu yang rusaknya itu gejala artefak. Karena dia artefak, saya langsung aja ganti memorinya, upgrade 8 giga. Pakai lagi, karena power color yang ada backplate-nya seri Hynix tuh bagus. Yang seri Mining Edition yang 570 bagus karena dia ada thermal pad-nya. Kalau yang 580 dia kan nggak pakai thermal pad, pendingin udara. Nah itu yang kena artefak. Karena tempo hari dulu saya pakainya 2050. Saya paksa di 2100 ya, memang naik 31,9. Tapi banyak share reject. Saya nggak mau ada share reject. Akhirnya saya turunin ya. Begitu. Jadi setiap VGA yang dihajar 2100 berapa tahun nyala, matinya kalau maintain mati sehari 2 hari. Nanti kalau dia rusak di atas 50-60% pasti chipnya juga ikut rusak, lemah sahwat, nggak bisa. Kalau dites di T-server tuh dia nggak bisa SLK-nya di setting sama diakses sama si T-server. SLK itu buat ngaktifin clock. Jadi kalau mau T-server aktif, dia set dulu tuh. Set SLK 300 MHz. Itu set clock. Setelahnya baru set memori. Kalau set clocknya nggak bisa, lemah sahwat, ya nggak bisa dites di server tuh. Kurang lebih gitu gambarannya. Jadi kalau Agan mau VGA umur panjang, 2000 itu udah paling aman. Atau kalau Safir ya mungkin yang Nitro bisa dihajar 2050. Kalaupun nanti dia rusak ya rusak, tinggal siapin dana aja buat beli VRAM. Nah, tinggal main di VRAM. Nanti 4 tahun sekalian reball chipnya. Karena kalau Agan outdoor itu debunya, karena beberapa thermal pad kalau kepanasan dia jadi minyak. Perhatiin aja, banyak kayak minyak tuh di PCB minyak masuk ke bawah kaki chip, ada debu-debu, akhirnya mengeras dia di dalam situ. Itu makanya saya pakai IPA rendem di ultrasonic buat P3K. Nggak bisa bersihin menyeluruh harus di reball. Tapi segitu banyak, nggak mungkin saya rebolin semua. Jadi sebelum debunya kayak batu, maintain. Kalau jadwalnya saya setahun sekali karena saya indoor di ruangan tertutup.
jadi kotoran nggak masuk. Yang ruangan terbuka gimana ya, 3 bulan sekali, capek memang. Tapi buat prima VGA nya. Jadi kalau sekelas Sapphire 2050 modnya pakai yang berbayar, dia spesial ada settingan. Kalau di Samsung tuh sekarang kalau nggak salah udah Ubermax 3 kalau nggak salah. Ini saya masih pakai yang biasa karena software berbayar saya ada di sini, ada di M2. Nah M2 nya ini rusak. Kalau nggak saya bisa pakein yang ini settingannya. Ini M2 saya rusak, yang berbayar di sini. Jadi sekarang saya pakai yang gratisan dulu, nanti saya cari key-nya dulu, lupa nyimpen key-nya. Kalau bisa pakai yang berbayar, bisa sampai Ubermax 3 itu main di timing strip aja, yang lain-lain jangan di kotak-katik. Awal mining saya juga kayak Agan, sama 2100 gitu. Saya ngobrol dapat temen orang luar, gitunya dia lihat settingan saya, kata-kata yang dia keluar pertama kali kaget, oh my god, Yesus dia bilang. Kenapa? Karena settingannya itu terlalu tinggi kata dia. Saya ketemu dia, namanya Illusion, dia salah satu toko dunia miner, jago Linux segala macem, dia baik. Saya di guidance, diajarin segitu banyak, alhamdulillah sampai bisa ngembangin sendiri. Oh ternyata tuh begini gitu. Akhirnya ketemu rumusnya. Karena pada saat itu harga Ethereum cuman 1,5 juta apa 2 juta ya. Nambang itu udah nggak profit. Saya iseng-iseng lihat orang bule, kok mereka listrik berbayar gitu mahal, miningnya masih kuat gitu. Apa nggak rugi listriknya? Itu asumsi saya. Tapi setelah saya dalemin, lihat mereka punya, saya salut. Kenapa? Bisa berimprovisasi gimana caranya hashing dengan watt yang kecil supaya masih ada profit. Nah, sesuatu hal yang selama ini yang sebenarnya harusnya kita cari. Gimana caranya wattnya kecil? Kalau wattnya kecil kan pasti panas yang dihasilkan nggak terlalu panas. Tapi hashing jauh lebih tinggi dari minimal sama dengan yang wattnya pakai yang gede. Nah, jadi untuk miner-miner baru jangan terlalu gegabah ya, lihat-lihat settingan OC. Anda bolehlah coba-coba, boleh sampai nanti ketemu satu apa ya istilahnya, satu penemuan menurut Anda itu yang terbaik. Ya, jadi ini kalau kita uji coba, ini misalnya ya, saya naikin si power color ke 2000 ya, kita lihat. Kita naikin power colornya ke 2000. Oke, ini kita coba naikin ke 2000 ya. 1150, 2000, 875. Saya ratain. Kita lihat nih yang punya Bro Catur ya. 570. 570 dia hashingnya di 30,4. 30,4. Watt yang dipakai 72. GPU ASIC-nya udah 64 ya. Yang agak kecil GPU ASIC-nya cuman power color yang punya Bro Sigit nih, karena memang saya waktu ganti VRAM melihat kotorannya nggak gitu banyak ya. Kalau yang ini memang luar biasa nih, ini GPU ASIC 62. Ini kalau mau seperti baru ya, tinggal rebuild chip nih, nanti ketemunya kurang lebih di 50-an lah GPU ASIC. Kali ini 64 ya, karena sebelumnya dipaksa 2100 ya. Ini yang power color Bro Catur ya. Saya nggak tahu waktu dia pakai 2100 dapat hashing berapa ya, saya nggak tahu. Karena ini orang punya ya, nanti kita pakai kenceng-kenceng. Tesnya yang normal-normal aja ya, yang agak tinggi yang Samsung nih punya Bro. Karena memang kondisinya dia GPU ASIC-nya 51 ya.
kalau dihajar pakai Uber Max 3 ya, ini pakai Uber Max 1 saya. Kalau dia pakai climbing strap Uber Max 3 ini bisa tembus 31 lebih, hampir 32 nanti. Ya. Jadi jangan main di ini, cukup 2000 ya. Ini cukup 2000. Jangan di kotak-atik 2100. Cuman main di climbing strap. Pakai yang berbayar ini bisa, kalau nggak salah nanti bisa 31 lebih lah. Ya ada kelebihannya. Oke, ini insya Allah ya bro, bukan yang ngeduluin, insya Allah bisa umur panjang. Yang ini GP, kalau Sapir memang ya Nitro Plus ya, memang dingin dia, cuman memang nih kelemahannya ada kotor aja. Ini saya udah rendam berapa kali nih di ultrasonic. Memang cairannya IPA ya, ada di luar saya nonton di video YouTube orang bule itu dia pakai cairan khusus ya, bisa bersihnya mungkin luar biasa kali. Soalnya kalau beli cairan dari luar ke sini agak susah, jadi ya kita nikmatin aja ya bro Catur. Kalau mau mining ya segini aja, ini saya udah settingin ya, jangan di kalau mau dikecilin pakai 850 ya nanti di sini wattnya mungkin bisa, tapi di 72 oke lah, 72. Kalau mau nanti ketemu ETH terjun bebas lagi ya kita kecilin mesti wattnya supaya bisa profit. Ini bisa hashing di 65 lah, 65 66 nih, karena saya udah pernah nyoba ya, main di BIOS. Reviewnya ini yang Samsung Bro Sigit 58 Power Color, ini yang Bro Eric ganti, kalau Bro Sigit ganti 6, ini yang ganti satu set VRAM 8, kalau ini nggak ada. Nah, kalau nanti dia problem baru, kalau sekarang masih oke lah, nikmatin, tapi ya memang kondisinya agak panas saja ya. 64 di saya ruangan indoor ya, kalau di ruangan outdoor ya bisa lebih, patokannya jangan yang di saya ya, karena saya memang super kayak ruangan server dingin. Nah, jadi yang ini masih boleh nih bro sih. Nah, jadi kalau main di main di mining kelas AMD, bukannya saya sok jago, tapi mungkin saya duluan lah mining. Dari awal-awal kita udah cobain, mulai dari dulu pakai Windows ya, harga ETH 1,5 juta, udah susah dukanya mining tuh kita udah alamin lah. Jadi saya berbagi ke teman-teman yang baru, jangan sampai kejeblos, dalam artian PGA-nya aja belum balik modal udah rusak. Nah, itu saya prihatinnya di situ. Tapi kalau Anda nggak hajar aja ya monggo aja, hak Anda, karena ya memang kondisinya Anda yang beli kan gitu ya. Saya cuman hanya kasih pandangan karena semampu saya supaya nggak rugi. Yang namanya kita mining, apalagi sekarang ETH tertinggi lah tahun sekarang. Kalau mining ngerasain ETH zaman dulu cuman 1,5 juta 2 juta ya pasti paham tuh. Untuk yang Bro Firman, VRAM-nya yang blok A saya udah juga ganti. Ini saya udah tandain, tempo hari diganti yang ini, terus rusak lagi ini. Nah ini saya rapihin, nanti tinggal cek tes mining lagi. Kalau memang bronya nggak nyuruh ganti ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba. Nah karena memang saya minggu-minggu ini mungkin untuk VGA saya waktunya sedikit, lebih banyak main di ASIC karena memang kondisinya ini saya udah kerja 2 kali. Sama ya problemnya, jadi ada beberapa ini saya mesti solderin ya, kayak gini ya kalau teman-teman ASIC ya. Banyak yang korosi, jadi kadang-kadang dia nyambung, kadang enggak, jadi kadang ASIC 3 jam 4 jam sehari, besok balik lagi ASIC 0 gitu ya. Ada tip-tipnya nanti spesial beda kasus saya bikinin ya, sama lagi yang T17 punya bro siapa ya, lupa saya namanya. Ini yang punya bro S17 Plus. Jadi yang untuk VGA saya stop dulu, nanti kalau yang udah di sini saya akan report ya.
Kalau yang belum jangan kirim dulu karena kerjaan masih banyak. Untuk yang Bro Sigit yang kemarin his ini ya, ini nanti saya tes mining aja bro ya. Tapi ini saya coba cek dulu ada komponen nggak di belakang-belakang yang copot. Saya coba bongkar, cek dulu, lihat ya. Nah, pas sebab dia di tes di server bagus, tapi kenapa kok di tes di Windows bermasalah? Karena sebelumnya udah pernah dibawa ke servis kita nggak tahu kesenggol, kenapa ada komponen yang hilang ya. Nah, nanti saya bantu cek dulu. Untuk yang Bro Tommy Johnson itu rata-rata chip. Kalau yang 1070-nya ini gigabyte ini kayaknya dulu pernah ke saya deh kalau nggak salah dulu. Ini VRAM-nya short. Ini VRAM-nya short, jadi metodenya angkat dulu. Lihat keluaran dari chip. Kalau masih nol juga berarti ya udah koit ya shortnya. Karena shortnya di sini nih. Kalau kita lihat ini VRM nih. Ini MOSFET VRAM. Ini short di sini kebakar. Ya. Udah dibenerin jalurnya sih, udah nggak kebakar. Udah nih di sini ini udah karena dia nggak sampai tembus bawah, atas doang. Kalau yang untuk apa namanya? Untuk yang Sapphire itu nggak bisa dites di T-server, karena SLK-nya dia nggak bisa, jadi kayak chipnya lemah sahwat ya, nggak bisa di set 300 saja dia nggak mampu gitu. Jadi 480, 470 yang seri-seri lama usia sekarang udah jalan 5 tahun. Metodenya agak nanti saya spesial bikinin lah report langsung ke orangnya ya, biar lebih jelas ya. Nanti kita bikinin. Tapi udah dicek untuk yang Bro Andreas, Bro Daniel, apa namanya? Lupa saya. Yang nggak bisa masuk Vicor ya. Saya coba cari waktu yang tenang, bisa coba ganti satu set ya. Jadi metodenya saya coba ubah, saya coba ganti dulu beberapa set baru dites ya. Untuk yang Bro teman lama saya nih, Bro Hadi yang Datalen, saya lupa lagi naikin rig. Ntar saya coba di rig ya. Kalau udah oke, saya langsung kirim bro. Nanti saya follow up juga yang lain-lain ya. Sementara reviewnya yang udah jadi. Kalau yang lain-lain nanti saya informasi ya. Oke, saya udah handle ya reviewnya ya. Oh ini saya tambahin dikit ya. Jadi kondisinya memang saya banyak kerjaan ini rata-rata ya tuh, rata-rata. Ini jadi bikin teknisi bodoh nih, kadang-kadang dia nyambung, kadang-kadang enggak gitu ya. Kita udah capek pasang hashing sehari 2 hari mati lagi. Jadi ya capek aja, jadi banyak yang kecil-kecil harus dirapihin tuh. Kalau nggak pakai mikroskop mah susah nih kerjanya. Jadi buat bro Hendra ya sama teman-teman tim yang di Parung ya, bukannya kita nggak kerjain ya, ini memang kondisinya, saya cerita kondisinya ya begini, udah kelewat banyak yang kita harus rapihin korosinya, jalur-jalur kecil-kecil ya bro ya. Oke. Nanti video spesial untuk yang teman-teman asik supaya mereka bisa kerja juga, bisa servis juga, nanti saya bikinin ya insya Allah ya. Kita cari waktu minggu-minggu inilah insya Allah. Untuk bro yang mesen VRAM saya udah siapin nih. Yang bro yang VRAM nanti kita kirim ya. Yang lain mungkin itu sampai sini dulu ya.